Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sekarang kita pengen mensimulasikan komunikasi antara keyboard dari PC ya, untuk menyalakan lampu. Nyalakan lampu ya. Kemudian kita menggunakan microcontroller untuk menghubungkan PC ke lampu. Jadi PC ini agak PC ya, mengirimkan data serial. Kita gunakan virtual terminal ya, kemudian kirim ke microcontroller sesuai dengan yang kita ketik melalui keyboard di PC, maka dia akan menyalakan lampu. Ini simulasinya. Oke, biasanya kalau lampu rumah itu bukan 12 volt ya. Saya rubah dulu 220 ya. Terus 20 volt. Oke, kemudian yang ini untuk menggerakkan motor. Jadi ada 4 aktuator, lampu AC 220, kemudian motor DC 12 volt. Anggaplah untuk misalkan untuk membuka jendela atau membuka garasi gitu. Oke, ini berarti harus saya rubah ya, tegangannya harus 220. Oke, bentar. Oke. Nah, untuk relay saya gunakan relay 5 volt ya, relay 5 volt semua. Kemudian harus pakai diode, jangan lupa untuk arus balik dari diodenya. Bukan arus balik, arus transient dari diode, dari induktor. NPN-nya saya pakai BC547. Oke, nah programnya kira-kira seperti apa? Kita buat. Jadi pengennya kalau saya tekan 1 dari keyboard, lampu ini nyala. Kalau saya tekan 1 lagi, maka lampu ini mati. Saya tekan 2, yang ini nyala. Saya tekan 2 lagi, maka yang ini mati. Ini 3, yang ini 4. Keyboard angka 4 ya. Oke, programnya kira-kira seperti apa? Oke, kita jalankan dulu. Saya jalankan dulu pakai MIDI aja ya, karena kita assembly. Biasa, kemudian new, saya kasih nama misalkan PC 8051 lampu gitu lah, anggap lampu. Kalau ini mah enggak. PC 8051, udah itu aja deh. Titik A51. Save. Oke, seperti biasa kita mulai dulu. Oke. Kemudian kira-kira kita ingin inisialisasi dulu kali ya. Kalau rangkaian kita seperti ini, kita lihat kalau misalkan saat pertama kali nyalakan kan biasa port itu nyala. Maksudnya port itu satu semua. Berarti seharusnya kita buat untuk awal port 1 itu 0 gitu ya. Berarti move P1, 0H. Oke. Kemudian kita aktifkan serial gitu ya. Serial komunikasi. Ini bagian dari ini ya, mulai gitu ya. Move scon 50H. Nah, ini tuh berarti kita tuh menggunakan 8 bit word
kemudian boleh nerima data dari luar. Oke, kemudian kita tentukan mode timernya. Timer 1 ya, 20H. 20H ini berarti timer 1 mode 2. Mode 2 itu yang ada reloadnya. Oke, kemudian move TH1, min 3. Jadi reloadnya itu kita kasih min 3. Berarti ini kita pengen baud rate-nya itu nanti 600 bit per second baud rate ya. Kemudian kita aktifkan timernya. Karena timer 1 berarti TR1. Karena timer 1, maka saya aktifkan timernya. Aktifkan timer 1. Oke. Nah, kemudian kita kan terima dari keyboard dari PC. Berarti kita coba kita kasih label terima. Saya akan mencek apakah RI itu sama dengan 0 apa enggak. Apakah RI 1 apa enggak. Kalau RI 0, maka dia akan mengecek terus jam not bit RI. Dia akan lompat jika RI itu tidak 1, maka dia akan cek terus RI. Nanti kalau misalkan RI-nya 1, berarti itu sudah ada data sudah mulai kita terima dari mikrocontroller, sudah mulai menerima data. Nah, kemudian data dari itu kalau misalkan komunikasi serial kita selalu menggunakan register SBUF ya. Nah, register dari SBUF ini kita selamatkan dulu ke R0. Kemudian kalau misalkan kita sudah terima RI itu 1, maka kita kembalikan lagi ke 0 RI-nya. Gitu ya. Nah, ini penting ya, RI-nya harus kalian kembalikan menjadi 0. Jadi kalau misalkan nanti keyboard mengirim data lagi, maka kita tahu gitu loh, RI-nya menjadi 1 secara otomatis. Nah, maka bisa kita ambil data dari SBUF ke R0. Tapi kalau misalkan nggak ada kalian tulis clear RI ini, maka RI-nya setelah ada perintah masuk ke perintah ini, RI-nya akan tetap 1 terus. Jadi harus kalian secara software harus kalian kembalikan menjadi 0. Nah, kembalikan RI ke 0. Oke, nah ini. Oke, kemudian kita pengen juga yang kita terima itu kita tampilkan lagi ke komputer. Jadi kita kirim lagi yang kita terima tuh. Supaya kelihatan kita ngirim apa. Kirim of SBUF R0. Oke. Kok sama-sama SBUF ya? Karena SBUF pada mode war tuh ada dua microcontroller ada dua register tapi memiliki nama yang sama. Jadi kalau yang atas ini untuk terima SBUF juga ya, kalau ini untuk kirim gitu. Dari RGIS 0 ke SBUF. Dari SBUF itu nanti akan kirim ke peripheralnya dari microcontroller. Oke, nah kemudian kita akan cek apakah kiriman kita udah terima apa enggak. Kalau misalkan dia berhasil kita kirim, maka TI-nya itu akan berubah menjadi 1. Ada namanya bit flag ya, semacam flag itu. TI-nya akan berubah menjadi 1 kalau misalkan berhasil telah kita kirim. Maka kita harus cek terus apakah TI-nya ini sama dengan 1 apa enggak. Kalau dia enggak 1, maka dia akan cek terus. Oke, kalau misalkan TI-nya 1, kita harus clearkan ya. Clearkan TI. Kemudian, nah ini bawa programnya.
kita ambil dari kalau clearnya udah berhasil kita kirim, nanti akan tampil nanti di virtual terminal di Proteus ya, yang ini akan tampil. Jadi seolah-olah dia udah berhasil ngirim ke PC gitu. Oke, nah sekarang mau ngapain nih? SBAF yang kita terima dari data yang kita terima dari itu, dari keyboard, dari VC. Oke, saya pengen menyalakan lampu satu, gitu ya. Nah, kita cek CJNE apakah R0. Ingat R0 nih yang ini menerima data dari SBAF ya. Apakah R0 itu nanti sama dengan 1, karena kita keyboardnya dari angka 1 yang kita tekan nanti kan ya. Maka kalau misalkan kan CJNE itu compare jam not equal. Kalau dia tidak 1, maka dia lompat kemana? Saya buat di sini lampu 1 off. Nah, kalau misalkan dia 1, R0 itu ya, 1 tuh karakter ASCII 1 ya, bukan 1 angka 1. Maka dia akan memproses. Apa yang mau kita lakukan? Kita pengen nyalakan lampu. Ya kan ya? Saya pengen nyalakan lampu. Nyalakan lampu gimana kalau seperti ini? Nih, ini. Lihat. Label lampu ini ya, terhubung ke ini port 1.0. Ya enggak? Berarti sini saya buat tadi set bit lampu kok set bit 1 kok lampu sih? B1. Ya, tapi supaya mempermudah kita, mungkin sebaiknya kita deklarasikan ya. Saya kasih nama lampu 1 itu bit P0 P1 1.0. Kemudian lampu 2 bit P1.1. Lampu 3 bit P1 P1.2. Kemudian motor ya, bit P1.3. Oke, ini deklarasinya ya. Deklarasi bit berarti ini set bit lampu 1. Oh ya, tapi tadi kita pengennya di program ini, saya pengen saat saya tekan keyboard angka 1 gitu ya, maka lampu nyala. Kalau saya tekan 1 lagi, maka lampu mati. Berarti menggunakan satu tombol yang sama untuk menyalakan dan mematikan. Berarti ini sebaiknya saya nggak set bit kali ya. Saya gunakan aja komplement gitu. Komplement lampu 1. Ini sekarang lampu akan nyala nih. Kalau dia ke ini, kita tekan angka 1. Gitu. Dia apa lagi ya? Kalau misalkan dia udah berhasil nyalakan, gimana? Oh, kita cek lagi apakah ada data lagi dari keyboard atau enggak. Berarti saya lompat ke ini, subroutine terima. Enggak. SJMP terima. Oke, sekarang yang lampu 1 off. CJNE R0 2 sekarang ya, 2. Maka seharusnya bukan tata. Ini saya kasih nama, ini jangan lampu on ya, lampu 1 ya. Sekarang kita ini lampu 2 berarti ya, lampu 2 ya. Kalau misalkan dia tidak 2, maka ke lampu 3. Enggak, lampu 3. Lampu, kalau misalkan lampu 3 lampu 3 rupanya nggak dinyalakan, 3 dia nggak ditekan,
Maka data kita isi dulu deh supaya nggak bingung ya. Oke, misalkan dia tekan angka 2, maka dia akan menyalakan atau mematikan lampu 2. Kalau udah selesai, maka lompat cek lagi apakah ada data apa enggak, kan gitu ya. Oke, kalau misalkan yang 3 ini, kalau misalkan 3 juga bukan 3, maka dia akan cek lagi. Saya kasih label misalkan motor aja ya, atau garasi deh. Label garasi, sekarang sini garasi, nanti isinya apa nanti itu belakangan. Oke, lampu 3, misalkan dia tekan 3, maka dia akan menyalakan atau mematikan lampu 3. Kalau udah, maka dia akan ngecek lagi apakah ada data atau enggak. Nah, sekarang yang ini, apakah R0 itu 4 atau enggak, ya kan? Yang ini kan ya, garasi ini set 4 ya, P1.3 benar. P1.3 kan, iya. Oke, kalau misalkan bukan 4 juga, maka dia akan lompat lagi ke terima. Ya, ke terima. Oke. Oke, terima. Jadi kalau misalkan bukan 4 juga, maka dia abaikan aja. Cek lagi data yang lain. Ya. Sekarang kalau misalkan dia 4, maka komplement apa namanya tadi, motor ya. Setelah itu SCMP terima. Oke, setelah itu udah gitu aja ya. Jadi kita menggunakan 4 buah aktuator, lampu 1 ini ya, lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan garasi. Oke, coba di save, kemudian saya compile. Ups, banyak error ya. 22 symbol already defined, lampu 1. Di sini yang sudah define ya, makanya nggak bisa deh. Segment type mismatch 23. R0. Oke, no error ya. Sekarang ini kita load ke microcontroller kita. Namanya apa nih tadi? PC8051. Oke. Pastikan dulu clocknya benar ya. Jalankan. Kemudian virtual terminal. Coba kita klik 1. Iya, nyala ya. Ini nyala. Saya klik 1 lagi, mati. Saya klik 2, nyala ya. Saya klik 2 lagi, mati. Saya klik 3, nyala. Saya klik 3 lagi, mati. Saya klik 4, motor nyala. Saya klik 4 lagi, motor mati. 1, 2, 3, 4. Motor nyala semua. Saya klik 5, nggak ngaruh. 6, nggak ngaruh. Matikan semuanya. Tuh, 2, 3, 4. Nah, sip ya. Tapi mungkin coba tambah satu lagi ya. Jadi tombol untuk mematikan semua dan tombol untuk menghidupkan semua. Jadi tombol untuk mematikan semua 5 aja ya.
Sini berarti kita bukan keterima nih. Hidupkan gitu ya. Hidup all gitu. Hidup all. Hidup all. CJNE R0, misalkan 5 ya untuk menyalakan semua. Oke. Nah, kalau misalkan tidak 5, gini aja. Jadi untuk mematikan dan menyalakan semua itu pakai tombol 5 aja. Kalau tekan 5 lagi mati. Oh, baiknya jangan gitu ya. Oke, 5 dan 6. 5 itu untuk menyalakan semua, 6 berarti untuk mematikan semua. Ya. Oke, berarti gimana nih? Clear. Lampu 1. Clear. Lampu 2. Ini untuk hidup all ya, berarti sorry. Set bit. Set bit. Set bit. Set bit. Lampu 3. Set bit motor. Oke, jadi ini untuk menyalakan semua. Nah, kalau misalkan saya pengen mematikan semua, jadi off all gitu ya. Seperti sini ya. Off all. CJNE R0, 6. Karena udah nggak ada pilihan lagi, langsung kembali ke terima. Nah, clear. Lampu 1. Clear. Lampu 2. Clear. Lampu 3. Clear. Motor. SCP. Terima. Oke. Seharusnya ini nggak ada masalah nih. Jadi tombol 5 ada tombol 6 itu untuk semuanya. 5 untuk menyalakan semua, 6 untuk mematikan semua. Wait, no error. Coba. Oke ya. Saya pengen nyalakan semua. Nyala semua, matikan semua. Iya. Nyala semua. 3-nya mau saya matikan. Iya, 2-nya. Mau nyala semua lagi. Iya, mematikan semua. Oke. Sip ya. Mungkin kalian bisa bermain-main di sini ya. Dari sini mungkin kalian pakai LCD gitu. Pakai LCD untuk menampilkan apa yang kalian lakukan. Misalkan kalau saya tekan 1, berarti lampu 1 nyala. Saya tekan 1 lagi, berarti nanti terus lampu 1 mati. Begitu. Ya, terserah kalian lah mau berkreasi seperti apa. Oke, gitu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.